Di channel ini, kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Bagan ini menggambarkan algoritma diagnostik hipoglikemia yang digunakan untuk menilai apakah kadar gula darah rendah benar-benar terjadi, serta mencari penyebab yang mendasarinya secara sistematis. Langkah awal yang dilakukan adalah menyingkirkan pseudo-hipoglikemia. Pertama, dinilai apakah terdapat leukositosis atau polisitemia. Jika iya, maka pertimbangkan pseudo-hipoglikemia. Hal ini terjadi karena jumlah sel darah putih atau sel darah merah yang sangat tinggi akan tetap mengkonsumsi glukosa dalam sampel darah setelah diambil, sehingga hasil laboratorium menunjukkan kadar glukosa yang rendah. Padahal di dalam tubuh pasien, kadar glukosa sebenarnya bisa normal. Jadi ini bukan hipoglikemia, melainkan artefak pemeriksaan laboratorium. Jika pseudohipoglikemia tidak ditemukan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi trias Whipple yang terdiri dari pertama, gejala hipoglikemia, misalnya lemas, berkeringat, atau penurunan kesadaran. Yang kedua, kadar glukosa darah rendah. Yang ketiga, gejala membaik setelah pemberian glukosa. Jika tidak terpenuhi, kemungkinan besar bukan hipoglikemia. Jika terpenuhi, maka ini adalah hipoglikemia. Mengapa ini penting? Karena tidak semua kadar gula darah di laboratorium yang rendah menyebabkan gejala atau bermakna secara klinis. Setelah hipoglikemia benar-benar telah dikonfirmasi, langkah selanjutnya adalah mencari penyebab yang paling sering. Yang paling sering adalah obat-obatan seperti insulin, alkohol, sulfonilurea, quinin, dan sulfonamid. Di mana mekanisme terjadinya hipoglikemia pada insulin dan sulfonilurea adalah meningkatkan kadar insulin, di mana glukosa akan masuk ke dalam sel sehingga kadar gula darah menjadi rendah. Sedangkan alkohol akan menghambat gluconeogenesis di hati, sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan glukosa saat puasa. Jika ditemukan penggunaan obat tersebut, maka obat-obatan itu menjadi penyebab utamanya. Jika bukan obat, pertimbangkan penyakit-penyakit tertentu, seperti penyakit hati, di mana terjadi gangguan gluconeogenesis dan penyimpanan glikogen. Gagal ginjal, di mana terjadi penurunan pembuangan insulin, sehingga insulin bertahan lebih lama di dalam darah. Gagal jantung, di mana terjadi perfusi yang buruk, sehingga terjadi gangguan metabolisme. Sepsis, di mana terjadi konsumsi glukosa yang meningkat oleh jaringan dan bakteri. Malnutrisi, terjadi cadangan glikogen yang habis, dan terjadi defisiensi kortisol atau hormon pertumbuhan, di mana terjadi gangguan hormon kontraregulasi. Intinya adalah tubuh tidak mampu mempertahankan kadar glukosa darah normal. Jika penyebab belum jelas, maka akan dilakukan tes puasa selama 24 jam. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana tubuh mempertahankan gula darah tanpa asupan makanan. Jika glukosa rendah saat puasa, artinya hipoglikemia terjadi saat puasa, maka dilanjutkan dengan mengevaluasi kadar insulin. Bila kurang dari 6, bukan karena insulin. Kita harus mencurigai adanya tumor langka, misalnya fibrosarkoma atau hepatoma, dengan mekanisme bahwa tumor ini menghasilkan IGF atau insulin light growth factor yang meniru efek insulin. Bila lebih dari 6 kadar insulinnya, berarti ada kelebihan insulin dan kita bisa memeriksakan C-peptide.
Bila C-peptide kurang dari 0,6, maka insulin berasal dari luar atau eksogen. Karena insulin yang berasal dari luar tidak mengandung C-peptide. Apabila antibodi insulinnya ini positif, maka hipoglikemianya merupakan hipoglikemia autoimun, di mana antibodi mengikat insulin lalu melepaskannya secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan fluktuasi insulin yang tidak terkontrol. Bila negatif, maka kita lanjut pada screening sulfonylurea, di mana bila hasilnya positif, maka berarti ada penggunaan sulfonylurea, di mana obat ini merangsang pankreas mengeluarkan insulin. Bila negatif, kemungkinan besar ada insulinoma, di mana insulinoma merupakan tumor pankreas yang menghasilkan insulin secara otonom dan tidak mengikuti regulasi normal. Hal ini bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan atau MRI abdomen untuk lokalisasi tumor. Jika glukosa normal saat puasa, artinya tidak terjadi hipoglikemia saat puasa. Kemungkinan terjadi hipoglikemia postprandial, di mana penyebabnya bisa terjadi diabetes awal, yaitu respons insulinnya berlebihan, atau pasca operasi lambung, atau dumping syndrome, atau adanya gangguan metabolisme karbohidrat, di mana mekanismenya adalah setelah makan, insulin dilepas secara berlebihan sehingga kadar gula darah turun terlalu cepat. Secara garis besar, hipoglikemia ini terjadi karena beberapa mekanisme utama. Yang pertama adalah kelebihan efek insulin, seperti pada insulinoma atau penggunaan obat-obatan seperti insulin atau sulfonylurea, atau adanya autoimun. Yang kedua adanya kekurangan produksi glukosa, seperti pada penyakit hati, alkohol, atau defisiensi hormon. Yang ketiga adalah konsumsi glukosa yang meningkat seperti pada sepsis atau tumor, atau adanya kesalahan pada pemeriksaan seperti pseudohipoglikemia. Jadi, algoritma ini membantu kita menelusuri hipoglikemia secara bertahap. Yang pertama, pastikan bukan kesalahan laboratorium. Yang kedua, konfirmasi apakah benar-benar hipoglikemia. Yang ketiga, cari penyebab umumnya. Yang keempat adalah gunakan tes puasa untuk klasifikasi lebih lanjut. Yang kelima, bedakan apakah disebabkan oleh insulin atau bukan. Setiap langkah ini didasarkan pada mekanisme fisiologis regulasi glukosa tubuh, sehingga pendekatan ini tidak hanya sistematis, tapi juga sangat rasional secara klinis. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.